hidup tetaplah hidup, mati tetaplah mati. Inilah ayatnya, jelas sekarang. Karena manusia masih terfokus dengan badan-badan yang katanya masih hidup. Karena itulah manusia pada sesat mendewa-dewakan para nabi-nabinya. Sehingga manusia pada murtad sepeninggal nabi-nabinya. Sehingga manusia tidak bertemu hidup yang ada pada para nabi itu, melainkan menyembah, mengabdi kepada sosok yang mati saja. Sama halnya kita pergi ke makom para wali-wali. Bila sandaran kita hanya kepada kuburan, yaitu yang dikatakan sesat, yaitu yang dikatakan murtad. Bila yang disandari, bila yang dituju sosok-sosok badannya. Tapi ada caranya agar kita tidak jatuh kepada murtad. Maka ya kenalilah hidup yang ada pada para nabi, hidup yang ada pada para rasul, hidup yang ada pada para aulia, hidup yang ada pada para wali, dan hidup yang ada pada makam-makam yang Anda ziarahi. Tidak bukan, dan itu sama dengan hidup yang menghidupi Anda dan seluruh manusia saat ini. Jadi hidupnya tidak sama. Jadi hidupnya sama, bukan tidak sama. Casingnya saja yang berbeda-beda, tapi powernya sama. Coba ilustrasikan, praktekkan di dalam dada kita. Bila powernya sama, bila hidup yang sama, apakah kita mendewa-dewakan jasad-jasad yang mati? Jadi cikal bakal, jadi pondasi kenapa kita mendewa-dewakan badan-badannya para nabi. Jadi alasannya kenapa kita mendewa-dewakan badan-badannya para wali yang di makam-makam yang selama ini sering kita ziarahi. Apa alasannya? Karena selama ini kita murtad kepada uripe Allah, yang disembah, yang diabdi adalah berhala-berhala diri manusianya di hatinya. Itulah cikal bakal yang manusia murtad kepada Tuhannya. Kenapa? Karena di dalam hatinya diri manusianya lebih wujud dari wujudullah. Karena diri manusianya di hatinya lebih hidup daripada hidup uripe Allah. Karena diri manusianya di hatinya lebih nyata dari nyatanya penciptanya di hatinya. Akhirnya murtadlah manusia di sisi Tuhannya. Mari kita cek masing-masing keadaan hati kita. Coba kita hayati bersama. Coba kita logikakan. Coba kita tafakuri. Bila memang benar di dalam hati kita kewujudan, kehidupan diri manusia kita lebih unggul, lebih nyata daripada uripe Allah, akuilah itulah murtad.
kita selama ini belum bertuhan, melainkan mentuhankan diri kita sendiri di hati kita daripada mentuhankan pencipta diri kita di hati kita. Mari kita ilustrasikan, mari kita logikakan. Kita selama ini hidup di dalam kemurtatan tanpa adanya Tuhan, tanpa kewujudan Tuhan, tanpa kehidupan Tuhan di hati kita selama ini. Lalu seluruh amal ibadah kita, lalu seluruh sholat-sholat kita, lalu seluruh sholawatan-sholawatan kita, lalu seluruh zikir-zikir kita, lalu seluruh puasa-puasa kita, lalu seluruh tahajud-tahajud kita, duha-duha kita, kebaikan-kebaikan kita, ilmu-ilmu kita, amal-amal kita, itu sesungguhnya jadi nikmat atau jadi racun selama ini. Coba ditimbang sendiri. Inilah alam hisab yang katanya kita akan melalui alam hisab, alam timbangan nanti. Tidak usah nanti, sekarang sudah ada. Jangan percaya katanya nanti ada alam hisab. Jangan percaya. Karena kita ditipu oleh iblis dan setan supaya kita di dunia ini leha-leha saja. Tidak mempersiapkan diri, tidak menghisap diri. Kita ditipu oleh iblis mentah-mentah. Jadi adanya alam hisab itu besok bro. Jadi Anda, jadi ente. Sekarang santai-santai wae. Wong kejadiannya besok kok. Kata iblis demikian. Agar kita dinina bobokkan di dalam prahara-prahara api-api anarnya dunia ini. Jadi marilah kita timbang-timbang seluruh amal kita sejak detik-detik akil balik hingga setua ini. Adakah amal yang suci? Kecuali semuanya najis dan kotor berlandaskan kemurtadan kepada Allah. Apakah itu yang dinamakan mengabdi? Apakah itu yang dinamakan menyembah? Apakah itu yang dinamakan beriman? Sementara hati kita selama ini hanya berada di lembah kekufuran, di lembah kemurtadan kepada Allah selama ini. Mari kita timbang bersama. Mana amal-amal yang engkau bangga-banggakan? Mana ilmu-ilmu yang engkau bangga-banggakan? Mana zikir-zikir yang engkau bangga-banggakan? Mana kesaktian-kesaktianmu yang engkau unggul-unggulkan? Semua itu hanyalah racun-racun neraka yang beracuni hatimu sendiri selama ini. Mari kita timbang, kita hisab sebelum kedatangan Baiatul Akbar, sebelum kedatangan Syakaratul Maut, sebelum kedatangan diperintah kita kembali dengan paksa dan siksa. Bila kita terlena oleh bujuk rayu iblis dan setan, maka kita akan merana syakit di dalam azab yang begitu pedihnya. Alhamdulillah sudah ketemu ya alam hisabnya. Jangan nurut iblis yang katanya nanti. Kalau kita ngurus iblis yang katanya alam hisab itu nanti adanya.
Sesungguhnya iblis telah menyesatkan kita agar kita di dunia ini tidak peduli dengan kita menghisap diri kita sendiri selama ini. Kembali ke tema tentang Rasul yang katanya para Rasul itu tidak mati, yang katanya para wali itu tidak mati secara syariatnya, tapi secara hakikatnya mereka semua ya mati. Maka dari itu untuk melahirkan, untuk membangkitkan Rasul-Rasul yang terpendam selama ini, ya sadarilah dengan keheninganmu, dengan kesunyianmu di dalam hatimu, mensucikan dirimu sendiri, mengheningkan dirimu sendiri. Ada lagi ayatnya di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-8. Jadi lebih baik ikut Allah daripada ikut kata-katanya manusia yang tidak jelas itu. Mari buka surat Al-Anbiya ayat yang ke-8. Kita sama-sama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama wa ma kanu khalidin. Artinya, dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal. Ini buktinya. Jadi jangan mendewa-dewakan. Jadi jangan mengagung-agungkan makhluk di hatimu. Agungkanlah, dewakanlah Tuhan hidup yang menghidupi para nabi. Dewakanlah, agungkanlah hidup yang menghidupi para rasul. Jangan tersesat mendewakan, mengagungkan jasad yang mati. Kebalik. Inilah karena itulah manusia pada murtad kepada Tuhannya karena lebih cinta kepada sejenisnya, lebih cinta kepada hawa nafsunya daripada cinta kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Saya ulang lagi, dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul itu suatu tubuh yang tidak memakan makanan. Dan mereka tidak pula hidup kekal. Berarti rasul-rasul, berarti nabi-nabi. Apa bedanya dengan seluruh manusia? Coba hayati. Seluruh manusia pun ya diuripi Allah. Bila manusia sudah sadar bahwa hidup ini Allah, maka itulah manusia yang menjadi Rasulullah. Itulah manusia yang menjadi Nabiullah. Itulah manusia yang menjadi Khalifatullah. Itulah manusia yang menjadi pesuruh Allah. Endingnya, yakni manusia yang sudah sampai kepada kewayangannya. Kematiannya yang tidak bisa apa-apa. Jadi wayang kembali. Itulah bangkitnya Rasulnya
Allah. Kalau manusia masih jadi tokoh-tokoh, jadi Tuhan-Tuhan di dalam hatinya, berarti manusianya masih berperan sebagai dalang dirinya sendiri. Maknanya manusia wayang tak bertuhan, wayang tak berdalang. Jadi maknanya Rasulullah, maknanya Nabiullah, maknanya Khalifatullah, maknanya Waliullah, itu maknanya matiyo. Kembali ke alam hakikat diri sejati manusia yang hanya diperjalankan. Seperti sosok wayang yang tidak tahu apa-apa, diperjalankan dalangnya. Jadi uripe dalang lebih berhak berkuasa daripada wayangnya. Karena wayangnya tidak punya hidup. Tanpa dalang, wayang ora bisa opo-opo. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebelum kita lanjutkan kembali, mari kita lakukan istiqomah kita untuk menyenyap-nyenyapkan, mensunyi-sunyikan, memati-matikan, menggelap-gelapkan, menghening-heningkan, memalam-malamkan diri kita di hati kita supaya diri kita menjadi wayang kembali, supaya diri kita menjadi Rasulullah yang hanya bisa diutus, disuruh oleh yang menciptakannya di dalam bertindak tanduk. Itulah manusia-manusia yang menjunjung tinggi syariat-syariat Tuhannya. Bukan syariat manusianya, bukan syariat Rasul dan Nabinya, tapi syariatullah. Gunanya para Nabi dan para Rasul itu menerangkan kepada manusia. Maknanya syariatullah itu lebih nyata daripada syariate wayangi dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita mulai untuk mensunyi-sunyikan, menenggelam-tenggelamkan hawa nafsu kita agar tidak jadi Tuhan lagi, agar terpatah-patahkan berhala-berhala, salib-salib yang ada di hati kita, yang mana selama ini menghalang-halangi pertemuan hamba dengan Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta. Mulai. Silakan 5 menit. Sekarang lebih lama. 5 menit silakan perang-perangan.